Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan inverse fungsi. Yang pertama, kita akan menentukan inverse dari berbagai bentuk fungsi. Di sini sudah ada 3 jenis fungsi, ada fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional atau pecahan. Kita akan mulai bahas dari yang nomor 1. Kalau kalian masih ingat konsep tentang inverse fungsi, artinya adalah kita harus membalik fungsinya dari domainnya berubah posisi menjadi kodomain dan sebaliknya. Kalau pada rumus fungsi yang tertulis seperti ini, domainnya biasanya adalah X. Kebetulan di sini contohnya domainnya X semua, dan kodomainnya atau kalau di sini bisa langsung kita sebut hasilnya adalah Y. Maka kita akan misalkan fx ini menjadi y dulu. Sehingga yang nomor 1 bentuknya menjadi y sama dengan setengah x min 1. Karena untuk inverse kita harus membalik posisi x dan y-nya, sekarang kita harus buat menjadi x sama dengan. Kalau tadinya y sama dengan, kita akan membuat jadi x sama dengan. Maka kita akan pindahkan suku yang punya variabel x ke ruas kiri semua. Jadi min setengah x sama dengan min y min 1. Supaya ruas kiri jadi x, maka semua kita bagi dengan min 1/2. Dibagi dengan min 1/2 sama saja dikali min 2/1 dibalik pecahannya. Kemudian dikalikan ke dalam kurung menjadi 2y plus 2. Kalau kita sudah mendapatkan bentuk x sama dengan dan sudah paling sederhana seperti ini, maka sudah selesai, kita sudah dapat inverse dari fungsi fx. Sehingga terakhir bisa kita tulis bentuknya menjadi f inverse x sama dengan 2y plus 2, y-nya kita ganti jadi x, yaitu 2x plus 2. Kenapa jadi x? Karena di depan itu f inverse dalam kurung x. Kalau variabelnya x di depan, maka di belakang juga harus x. Selanjutnya untuk nomor 2. Nomor 2 ini fungsi gx bentuknya fungsi kuadrat. Langkahnya sama seperti nomor 1. Gx-nya kita ubah dulu jadi y. Dan kalau misalnya kita mau buat jadi x sama dengan di sini, mungkin agak susah, jadi kita akan menggunakan bantuan rumus. Sebelumnya ruas kiri atau salah satu ruas kita buat jadi 0. Jadi y-nya kita pindahkan di sini ke kanan. Jadi bentuknya 0 sama dengan x kuadrat min 2x plus 3 dikurang y. Kita akan menggunakan bantuan rumus ABC. Rumus ABC ini sudah pernah dipelajari saat belajar materi fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat, yaitu x12 sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Dari mana dapat nilai a, b, dan c-nya? Yaitu dari persamaan yang di atas tadi, yang sudah sama dengan 0. A adalah koefisien x kuadrat, kalau di sini yaitu 1. B koefisien dari x, yaitu min 2. Dan c-nya di sini 3 min y. Jadi y-nya kita gabung dengan 3 menjadi c atau konstantanya. Selanjutnya kita substitusi a, b, dan c-nya ke dalam rumus. Kemudian min dikali min 2 menjadi plus 2, plus minus akar dari min 2 kuadrat berarti 4, dikurang 4ac kita kalikan dulu, 4 kali 1 4, lalu 4 dikalikan ke dalam kurung 3 min y. Ada minusnya di depan 4, jadi kita anggap min 4 dikalikan 3 min y. Jadi min 12 plus 4y. Per 2 dikali 1, 2. Lalu yang masih bisa kita jumlahkan adalah 4 min 12 yang ada di dalam akar ini. Jadi min 8 plus 4y. Supaya nanti bisa kita sederhanakan, kita faktorkan dulu yang ada di dalam akar. Min 8 plus 4y sama-sama bisa dibagi 4.
Jadi kita keluarkan 4-nya, jadi 4 dalam kurung min 2 ditambah Y. Nah, 4 di sini kan masih di dalam akar. Akar 4 itu adalah 2. Maka akar 4 akan kita tulis menjadi 2. Dan yang ada di dalam kurung karena tidak bisa diakarin, jadi tetap ada akarnya. Akar dari, ini posisinya ditukar, jadi Y-nya di depan, Y dikurang 2. Setelah itu, karena lihat di sini ada per 2, ternyata dari pembilang dan penyebut sama-sama bisa dibagi 2 semua. Jadi kita sederhanakan, dibagi 2 semua, maka bentuknya menjadi 1, karena 2 dibagi 2, 1, plus minus. 2 yang di depan akar juga sudah nggak ada, karena dibagi 2 menjadi 1. Akar Y min 2. 1 yang di depan akar ini tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Dan pernya juga sudah per 1. Karena per 2 tadi di atas dibagi 2 jadi 1. Karena bentuk ini sudah bentuk yang paling sederhana, maka kita sudah selesai mencari inverse-nya. Maka inverse dari fungsi G bisa dituliskan G inverse X sama dengan 1 plus minus akar X min 2. Variabelnya kita ubah jadi X lagi karena di depan G inverse X. Jadi harus dalam X. Nah, kalau yang ini bukan fungsi, kita sebut saja relasi. Kenapa dia bukan fungsi? Itu akan jadi tugas kalian untuk mencarinya. Kalian bisa baca-baca literatur, kira-kira kenapa sih bentuk seperti ini tuh bukan fungsi? Sebetulnya akan terlihat lebih jelas kenapa dia bukan fungsi kalau kita melihat grafiknya. Tapi di sini kita akan membahas soal lainnya dulu. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Untuk nomor 3, fungsinya Hx berbentuk pecahan. Konsepnya sama seperti nomor 1 tadi. Hx-nya kita buat jadi Y sama dengan bentuk pecahannya. Nah, kita harus membuat bentuk ini menjadi X sama dengan. Supaya jadi bentuk X sama dengan, di sini kita kali silang dulu. Ruas kirinya yang Y itu sama saja Y per 1. Nah, ini kita kali silang. Y dikali dengan X plus 3 sama dengan 1 dikali 2X min 1. Bentuknya menjadi XY plus 3Y sama dengan 2X min 1. Ingat tadi tujuannya kita mau membuat bentuk X sama dengan. Maka semua suku yang ada X-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga XY min 2X sama dengan Y-nya pindah ke ruas kanan, min 3Y min 1. Di ruas kiri sudah ada variabel X semua. Jadi kita bisa faktorkan X dalam kurung Y min 2. Kemudian untuk dapat X saja di ruas kiri, maka Y min 2-nya harus kita pindah ke ruas kanan dengan cara dibagi. Karena sebelumnya Y min 2 itu dikali dengan X yang di depan. Pindah ruas jadi dibagi. Sampai sini sudah selesai perhitungannya, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka inverse dari fungsi H adalah min 3X min 1 per X min 2. Variabel Y kita ganti jadi X lagi, karena di depan H inverse X, variabelnya X. Nah, untuk bentuk fungsi pecahan yang linear seperti ini, sebetulnya ada cara cepatnya. Perhatikan di sini, koefisien X pada pembilang dan konstanta pada penyebut harus kita tukar dan kita ganti tandanya. Itu cara untuk mencari inverse fungsi. Jadi ini kita tulis dulu nih yang tidak berubah, yaitu min 1 dan X yang bawah. Nah, 3-nya, konstanta yang di bawah, kita tukar ke atas dan ganti tandanya menjadi min. Jadi min 3X dan 2 atau koefisien X yang di pembilang, tukar atau turun ke bawah. Dan tandanya yang tadinya plus 2X di atas, sekarang jadi min 2. Maka inverse-nya kalau kita lihat, bandingkan dengan yang kita cari tadi, ternyata sama inverse-nya. Jadi kalau ketemu soal pilihan ganda atau soal yang tidak perlu cara panjang,
kalian bisa langsung pakai cara cepat ini, yaitu dengan menukar koefisien X pada pembilang dengan konstanta pada penyebut dan tandanya berganti atau dikali min. Kalau misalkan ditulis bentuk umumnya, misalkan fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka inverse dari fungsi f adalah, ingat tadi, tukar tempat dan ganti tanda, yaitu si a-nya atau koefisien x di atas dan d, konstanta di bawah. Maka inverse-nya menjadi min dx plus b per cx min a. Berikutnya, kita akan melanjutkan membahas nomor 4, 5, dan 6 masih menentukan inverse dari berbagai jenis fungsi. Untuk nomor 4, fungsinya berbentuk akar. Konsepnya sama seperti nomor 1 dan 3 tadi. Kita buat jadi X sama dengan fx-nya sudah diganti menjadi Y. Kemudian kita buat suku yang punya variabel X itu jadi sendiri di satu ruas. Maka di sini min 2-nya kita pindahkan ke kiri. Lalu saya maunya X-nya itu ada di ruas kiri, jadi ini saya tukar tempat, tapi tandanya tidak berubah ya, karena semua bertukar tempat. Supaya kita dapat X-nya saja, maka kita harus menghilangkan akar. Akar pangkat 3 di sini bisa hilang kalau kita pangkatkan 3 lagi. Nah, kalau ruas kiri dipangkatin 3, ruas kanan juga harus dipangkatkan 3. Jadi bentuknya sekarang X plus 1 sama dengan Y plus 2 dipangkatkan 3. Supaya jadi X sama dengan, plus 1-nya pindah ke ruas kanan. Karena sudah selesai mengubah bentuknya jadi X sama dengan, sekarang kita ganti lagi menjadi F inverse X sama dengan X plus 2 dipangkatkan 3 min 1. Ini adalah inverse dari fungsi fx. Berikutnya untuk fungsi yang nomor 5 dan 6 yang X-nya menjadi pangkat atau fungsi yang bentuknya logaritma, ini khusus dipelajari untuk yang jurusan IPA atau jurusan MIA. Karena untuk jurusan lain secara khusus tidak belajar tentang logaritma. Jadi yang tidak belajar logaritma bisa langsung skip ke pembahasan nomor 7. Nomor 5. Nomor 5 yang diketahui itu bentuk fungsi G inverse X. Nah, kalau kita mau mencari inverse dari fungsi yang sudah diinverskan, bagaimana hasilnya? Kalau misalnya ada fungsi G diberi inverse, maka kan jadi G inverse. Nah, kalau G inverse diinverskan lagi, maka dia akan kembali ke fungsi asalnya, yaitu ke fungsi G. Atau kalau pada diagram panah ada fungsi G dari kiri ke kanan, sedangkan inverse-nya itu dari kanan ke kiri, maka kalau G inverse-nya ini kita balik lagi, tetap jadi dari kiri ke kanan, seperti fungsi awalnya tadi, fungsi G. Jadi nanti di akhir, hasil dari inverse dari G inverse adalah fungsi G-nya sendiri. Kalau untuk caranya sama seperti sebelumnya, kita konsepnya mengubah bentuknya menjadi X sama dengan. G inverse X-nya di sini diubah jadi Y dulu. Y sama dengan 2 pangkat 3X plus 1. Nah, masalahnya di sini X-nya itu adalah pangkat. Maka kita akan menggunakan konsep logaritma di sini. Kalau kalian masih ingat definisinya, di sini saya tulis contohnya saja yang ada angkanya. Kalau 5 pangkat 2 sama dengan 25, maka bentuk lognya jangan terbalik ya, 5 log 25 sama dengan 2. Nah, ini ditukar dulu tempatnya, 2 pangkat 3X plus 1 sama dengan Y. Maka bentuk lognya 2 log Y sama dengan 3X plus 1. Nah, di sini X-nya sudah bukan pangkat. Sekarang kita bisa pindah-pindahkan ruas supaya jadi X sama dengan. Maka kita dapat inverse dari G inverse X adalah Gx sama dengan min 1 plus 2 log X per 3.
Satu lagi jenis fungsi yang akan kita bahas inverse-nya adalah yang nomor 6 yang bentuknya log. Kalau melihat nomor 5 yang tadinya bentuk pangkat jadi log, berarti kalau bentuknya log, nanti inverse-nya adalah bentuk pangkat. Karena memang kalau ingat belajar tentang eksponen dan logaritma, eksponen adalah inverse dari logaritma, atau kebalikannya, logaritma adalah inverse dari eksponen. Kita buat jadi Y sama dengan log X plus 1. Dan ingat tadi, kalau 5 pangkat 2 sama dengan 25, maka 5 log 25 sama dengan 2. Jadi bentuknya bisa kita tulis 5 pangkat Y sama dengan X plus 1. Sehingga 5 pangkat Y min 1 sama dengan X. Inverse-nya yaitu H inverse X sama dengan 5 pangkat X min 1. Contoh soal berikutnya adalah tentang nilai inverse fungsi. Untuk nomor 7, diketahui fx sama dengan x plus 8. Maka f inverse 3 sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan cara yaitu mencari inverse dari fungsi f dulu, kemudian nanti cari f inverse 3. Jadi sudah dapat bentuk f inverse x sama dengan berapa, kemudian 3-nya dimasukkan ke fungsi inverse-nya. Nanti dapat hasilnya. Tapi kita kan sudah punya konsep tentang nilai inverse, yaitu fx sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x. Maksudnya, X yang tadinya jadi domain, dia akan jadi hasil pada fungsi inverse. Sedangkan Y yang menjadi domain di fungsi inverse, dia akan jadi hasil untuk fungsi F. Nah, kita bisa terapkan konsep ini pada soal nomor 7. Soalnya adalah F inverse 3. 3 adalah domain di fungsi F inverse. Maka 3 juga akan menjadi range atau hasil untuk fungsi F. Nah, di sini kita nggak perlu cari bentuk f inverse. Kita akan pakai yang ada aja, fx. Fx sama dengan x plus 8. 3 tadi pada fungsi f adalah range atau hasil atau fx-nya. Jadi fx-nya di sini kita ganti menjadi 3 karena kita mau cari nilai x-nya sama dengan x plus 8. Kemudian kalau dihitung dapat x-nya sama dengan min 5. Nah, x sama dengan min 5 ini adalah hasil dari f inverse 3. Jadi kita memanfaatkan yang diketahui fungsi f untuk mencari nilai inverse. Jadi nggak perlu cari f inverse x-nya dulu. Kalau melihat konsepnya tadi, x yang sama dengan min 5, kalau di fx jadi domain, kalau di f inverse, min 5 ini jadi hasil. Jadi kesimpulannya nilai dari f inverse 3 sama dengan min 5. Untuk soal nomor 8, kita akan pakai konsep yang sama. Diketahuinya fungsi fx. Kemudian ada lagi f inverse k sama dengan 4. Nilai k-nya itu berapa? Kita lihat pada f inverse k ini sebagai domain. Maka kalau pada fungsi f, K itu bukan domain, tapi dia akan menjadi range atau hasil. Nah, kita pakai di sini fungsi fx sama dengan 2x plus 7 per x min 1. Fx atau hasilnya atau range-nya kita ganti menjadi K. Ingat pakai konsep yang di atas tadi. Sedangkan 4, kalau pada fungsi f inverse itu kan dia jadi hasil atau range. Maka kalau kita mau masukkan ke fungsi fx, dia akan menjadi domain. Nah, domain pada fungsi fx itu adalah x-nya. Jadi kita masukkan nih 4 untuk menggantikan x. Jadi 2 kali 4 ditambah 7 per 4 dikurang 1. Jadi meskipun yang diketahui fungsi fx dan ada fungsi f inverse, kita bisa memasukkannya ke dalam fungsi x dengan mengubah posisi domain dan range-nya, yaitu 4 yang tadinya range,
kita masukkan ke fungsi fx menjadi domain, yaitu x-nya di sini. Selanjutnya kita hitung saja, 2 kali 4 tambah 7 dibagi 4 dikurang 1. Hasilnya adalah 5. Nah, ini kita sudah dapat nilai K-nya, yaitu K sama dengan 5. Jadi kita tidak perlu susah-susah mencari bentuk F inverse X, kemudian dimasukkan K, hasilnya 4, kemudian nanti mungkin caranya masih panjang lagi. Jadi kita memanfaatkan konsep yang sudah kita pelajari tentang inverse. Selamat belajar ya!